Saya pernah teringat kakaknya Mbah Yai Qadal Sirawalan. Dulu pernah dipondokkan, sering pulang, dipondokkan di Mekah sana, di Arab sana. Satu saat dia rombongan dari Mekah ke Mesir, berapa ribu kilo Mekah Mesir itu, berjalan rombongan. Suatu saat kakaknya beliau itu, ya teman-teman sudah ya telanjang karena angin kencang, keringet, angin, maka banyak telanjang. Lah suatu saat pada klimaknya itu dia sudah ada berjalan sampai minum airnya sendiri, air kencingnya sendiri. Berjalan berapa meter, ambruk, minum kencing sendiri. Kemudian ada mobil, pas di dekatnya itu mesinnya mati, didekati menyala, didekati oleh kakak beliau itu menyala. Kemudian setelah dikoreksi pisah lagi, berapa meter berhenti lagi mobilnya, nggak mau berjalan. Begitu sebaliknya kakak itu berapa jangkah ambruk lagi. Kemudian singkatnya cerita, pada waktu itu singkat cerita kesimpulannya akhirnya daripada nanti gagal, mungkin yang ke Mekah juga gagal mobil itu, yang dia ke Mesir gagal saat mati mungkin, akhirnya kembali ke Mekah. Ini pengalaman. Nah, pada waktu itu mungkin sebelum merdeka, kira saja menceritakan keadaan di Timur Tengah sana. Tidak seperti sekarang ada penghijauan, dulu belum ada penghijauan. Air enggak ada, penghijauan enggak ada, jadi benar-benar memang panas sekali, sampai minum airnya sendiri pada waktu itu. Nah, setelah di Jawa ini, dia memberi nasihat pada anak-anaknya. Aku dulu di Mekah tidak ada apa-apa, sekiranya masih ada air di Indonesia ini, itu sudah cukup luar biasa lah. Di Mekah sana tidak ada apa-apa. Itu himmahnya orang mondok di sana itu, dan kondisinya kakaknya seperti itu. Lah mari para murid-murid kita di Indonesia ini penuh air, penuh keindahan, kebutuhan kita ada di Indonesia ini. Mari kita syukuri sebagai bangsa Indonesia tentang materi, lingkungan, biografi. Bahkan di Indonesia ini di samping itu, alhamdulillah ada hakikat dan syariah, yaitu wahidiyah. Wahidiyah ini ada relevansinya. Kalau saya pernah orang di masyarakat, ada yang 2 hadis, di sana ada maksudnya kurang lebih Islam pertama gilang-gilang, di tengah surut, nanti di akhir zaman gilang-gilang lagi. Al-hadis, wallahu a'lam. Satu lagi Al-Mahdi minki, bahwa Al-Mahdi engkau wahai Fatimah, insyaallah begitulah. Ini tentang Al-Mahdi dan gilang gemilang yang terjadi di akhir zaman. Ketepan itu juga ada Al-Adil, atau orang jatuh Ratu Adil. Ada 3 ini. Ada lagi Wahidiyah, 4. Ada lagi kondisi di akhir zaman ini kan satu hal, maka tidak ada guru yang memenuhi syarat. Maksudnya guru rohani seperti Nabi Khidir, Nabi Musa pada waktu itu. Maka satu segi orang yang masuk di dunia ini, keluar dari dunia ini belum menemukan guru yang dimaksud, maka dia membuat dosa-dosa yang banyak sekali, bahkan dia tidak merasa kalau dia berdosa. Itulah kondisi dari zaman ini. Satu segi menemukan guru yang dimaksud,
itu sulitnya seketika menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi tidak ada gagak berwarna putih itu. Berarti tidak ada guru itu. Ini kondisi di akhir zaman. Mulai kapan? Walau alam. Batasnya kapan akhir zaman itu walau alam. Tapi yang jelas di akhir zaman. Pada kondisi kritis itu ada para ahli mengatakan gantinya sholawat. Mengapa sholawat? Karena satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua juga Rasul bersabda, siapa yang memberi sholawat untukku Rasul satu, Allah memberi 10 kali sholawat untuknya. Yang beri salat padaku 10 kali, Allah beri 100 kali untuknya. Orang mengatakan, ahli mengatakan, salawat Allah untuk manusia itu berupa maghfirah, ampunan dan kasih sayang. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan amal diterima adalah sholawat. Ada selain sholawat itu ada yang diterima, ada yang ditolak para macam-macam. Kalau ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala, kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali sholawat itu pertama. Pertama, kedua diterima, dibalas, diampuni dan disayang oleh Allah Ta'ala. Ketiga, disertai Allah dan para malaikat-malaikatnya. Sampai kemana Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat untuk Rasulullah SAW. Jadi terus menerus tanpa berhenti. Setelah Allah menyintai Rasulullah, Allah menyintai umatnya Rasulullah SAW, maka berfirman, wahai orang yang beriman, haturkan doa untuk Nabi dengan sebaik-baiknya. Maka kita bersolawat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sehingga terjadi kebersamaan Allah, malaikat bersolawat dan kita pun bersolawat. Di samping itu disertai Nabi kita para menjadi itu. Di saat kita bersolawat, di saat bahkan amal-amal yang lainnya, Nabi bersabda, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, dan seterusnya, maksudnya kurang lebih. Sugengku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian. Hidupku Rasulullah dapat memberikan tuntunan syariah sunnah untuk kamu semua, wafatku baik bagi kamu semua. Sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat aku menyaksikan amalmu yang baik, aku muji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohonkan ampun. Jadi kita tuh disertai Nabi kita. Itulah diantara Allah menyintai Nabi kita. Allah malaikat, bahkan beliau diberi kesempatan menyertai kita, mensyafaati kita setiap detik para mujahid. Tapi kita umatnya lari-lari dari beliau para mujahid.